Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Kilabah Al-Jarami radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang taat beribadah dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau memiliki kesabaran sebagaimana Nabi Ayub alaihi wasallam. Abdullah bin Muhammad berkata, "Aku pernah berangkat ke daerah pesisir untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Dan yang mengangkut kami ketika itu adalah kereta kuda Mesir. Setelah aku sampai ke ujung pantai, ternyata aku tiba di Batihah. Di pantai Batihah itu ada sebuah kemah yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki yang lumpuh kedua kaki dan kedua tangannya. Dan yang lebih dari itu, pendengaran dan penglihatannya juga lemah. Tidak ada suatu anggota tubuh pun yang berfungsi baginya selain lisannya. Dengan lisannya itu, ia selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk senantiasa memujimu, yang dengannya aku dapat memuaskan diriku dengan mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku dan anugerah yang Engkau lebihkan bagiku dari banyak makhluk-Mu." Abdullah melanjutkan, "Demi Allah, orang ini harus aku dekati. Akan aku tanyakan mengapa ia mengucapkan doa seperti itu. Apakah dia benar-benar mengerti perkataan yang ia ucapkan, ataukah sekedar ilham yang diilhamkan kepadanya?" Aku lantas mendatangi laki-laki itu. Aku ucapkan salam kepadanya, dan aku katakan bahwa aku mendengar perkataan yang diucapkannya tadi. Aku bertanya, "Kenikmatan apakah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu? Dan kemuliaan seperti apakah yang telah dianugerahkan kepadanya bagimu, sehingga engkau bersyukur sedemikian itu?" Lelaki itu menjawab, "Apakah engkau tidak melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadaku? Demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengirim api dari langit untuk membakar tubuhku, memerintahkan gunung-gunung untuk menghancurkan aku, berkenan menyuruh lautan untuk menenggelamkan aku dan bumi menelan aku, maka sungguh aku tetap akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lisan yang telah dikaruniakannya kepadaku. Tetapi wahai hamba Allah, engkau telah datang kepadaku dan aku butuh bantuanmu. Kamu sendiri melihat bagaimana kondisi tubuhku. Aku sendiri tidak mampu berbuat untuk menolong atau mencederai dirimu. Selama ini aku ditemani seorang anak laki-lakiku. Dia selalu datang kepadaku pada waktu-waktu solat. Dialah yang mewudukanku ketika aku lapar dan haus. Dia yang menyuapi dan memberi minum kepadaku. Tetapi sudah 3 hari ini aku kehilangan dia. Kalau engkau berkenan, carikanlah dia untukku. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat untukmu." Aku berkata, "Demi Allah, tidak ada perjalanan yang lebih agung dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan demi membantu memenuhi hajat seorang seperti engkau ini." Maka aku pun mulai berjalan untuk mencari anaknya tersebut yang telah beberapa hari hilang. Belum jauh aku berjalan, tiba-tiba aku sampai di sebuah timbunan pasir. Di situ aku menemukan seorang anak yang telah diterkam dan dimakan binatang buas. Maka aku berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku bergumam, apa yang harus aku katakan kepada lelaki tua renta itu? Dalam perjalanan pulang menuju kemah itu, aku teringat dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Setelah aku tiba di kemah lelaki itu, aku ucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawab salamku. Dia bertanya, "Bukankah engkau sahabatku?" Aku menjawab,
Ya, dia bertanya, apa yang telah engkau lakukan untuk memenuhi kebutuhanku? Aku balik bertanya, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah, engkau atau Nabi Ayub? Dia menjawab, pasti Nabi Ayub. Aku bertanya, apakah engkau tahu apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Bukankah ia telah diuji dengan harta, keluarga, dan anak-anak beliau? Dia menjawab, benar. Aku bertanya, bagaimana beliau menghadapi kenyataan itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, namun bukankah kerabat beliau dan orang-orang yang dicintainya justru menjauhi beliau? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, sementara itu bagaimana Ayub menyikapi semua itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan senantiasa bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, tetapi bukankah beliau kemudian menjadi tontonan bagi orang-orang yang berjalan? Apakah engkau tahu? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, bagaimana dia menyikapi semua itu? Dia menjawab, dia hadapi penuh dengan kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang persingkatlah pertanyaanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepadamu. Aku berkata, wahai kawan, anakmu yang engkau suruh untuk mencarinya sudah aku temukan berada di antara tumpukan pasir, diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu pahala yang besar dan melimpahkan kesabaran bagimu. Kemudian laki-laki yang ditimpa musibah itu mengucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang tidak menciptakan dari garis keturunanku seorang hamba pun yang bermaksiat kepadanya sehingga disiksa dalam api neraka. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia menangis terseduh-seduh hingga menghembuskan napas terakhir. Ketika itu aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa besar musibah yang menimpaku. Mayat lelaki itu kalau aku tinggalkan pastilah dimakan binatang buas. Tetapi kalau aku urus, aku tidak bisa berbuat banyak. Lalu aku kapani dia dengan kain sorbanku. Lalu aku duduk di sisi kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba saja ada 4 orang lelaki masuk ke kemah tanpa permisi. Mereka bertanya, wahai hamba Allah, apa yang terjadi kepadamu? Bagaimana kabarmu? Maka aku ceritakan kepada mereka apa yang aku alami dengan lelaki itu. Mereka bertanya, bolehkah kami melihat wajahnya? Siapa tahu kami kenal. Aku lalu membuka wajahnya. Maka keempat orang itu memperhatikan dengan seksama, kemudian mencium mata dan tangannya, lalu berkata, aku siap mengorbankan bapakku untuknya. Inilah kedua mata yang tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal haram. Telah sekian lama anggota tubuhnya hanya digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kala orang-orang terlelap tidur. Aku bertanya, sebenarnya siapakah orang ini? Mereka menjawab, dia adalah Abu Kilabah Al-Jarami radhiyallahu anhu, murid dekat sahabat Ibnu Abbas. Bahkan dalam riwayat dia adalah Abu Kilabah Al-Jarami, sahabat Nabi SAW. Orang ini sangat mencintai Allah dan Nabi-Nya SAW. Kemudian kami memandikan jenazahnya, mengapani dengan pakaian yang ada, kami solatkan dan kami kuburkan. Setelah selesai, orang-orang itu pulang. Begitu juga saya pulang ke markas. Menjelang malam, aku rebahkan tubuhku untuk tidur. Tiba-tiba aku bermimpi sebagaimana orang yang tidur. Aku melihat dia di salah satu taman surga mengenakan 2 helai pakaian indah sambil menuturkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, yang artinya keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Aku bertanya,
bukankah kamu ini temanku? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, dari mana kamu memperoleh kedudukan dan semua ini? Dia menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak anugerah, derajat, tingkat, tempat yang sangat membahagiakan penghuninya, yang tidak dapat dicapai kecuali melalui kesabaran ketika ditimpa musibah, dan bersyukur ketika bergelimang kenikmatan disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi maupun ramai. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita agar kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.